Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, dimanapun berada, pecinta tanaman hias dan tanaman herbal. Jumpa lagi bersama Plant Hobby Channel. Di video kali ini kami coba bahas salah satu tanaman obat yang kami budidayakan di sini, yaitu tanaman Sambiloto. Kami akan jelaskan ciri-ciri tanaman ini, kemudian asalnya, dan cara perkembangbiakannya. Bagi teman-teman yang sudah bergabung di channel ini, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar kami termotivasi untuk membuat konten-konten terkait tentang tanaman hias dan tanaman herbal. Saya lanjutkan, teman-teman semua. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah tanaman Sambiloto. Ada dua contoh bibit tanaman Sambiloto yang saya tampilkan di sini. Ini adalah tanaman Sambiloto yang usianya kurang lebih 2 minggu, teman-teman. Ini saya budidayakan dengan cara stek. Teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman Sambiloto ini bukan berasal dari negara Indonesia, melainkan dia berasal dari kawasan Asia tropika, tepatnya dari negara India, teman-teman, dan menyebar sampai ke Semenanjung Malaya, kemudian ditemukan di Pulau Jawa. Hasil riset herbarium Bogoriense itu menyebutkan sejak tahun 1983 tanaman Sambiloto ini sudah ada di negara Indonesia, dan kemudian sekarang sudah menyebar ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dengan sebarannya itu tadi, menjadikan tanaman Sambiloto ini memiliki nama-nama lokal yang berbeda-beda, teman-teman. Seperti di Pulau Jawa, Jawa Tengah khususnya itu akrab dengan sebutan Sambiloto atau Sambiroto atau Andiloto. Dan untuk di daerah Sumatera Barat biasa ini disebut tanaman ampadu tanah. Daerah Melayu ada juga yang menyebutnya Sambilata. Di daerah Sunda disebut dengan Kiorai, dan di daerah Madura biasa disebut dengan Kadas, teman-teman. Jadi tanaman ini punya nama lokal yang berbeda-beda. Itu karena dia tersebar ke berbagai daerah, dan masyarakat di daerah itu seperti mengangkat nama daerahnya masing-masing lah, teman-teman. Untuk nama ilmiah tanaman ini paniculata, teman-teman. Androcrapis itu diambil dari genusnya atau marganya, sementara paniculata itu adalah spesies atau jenisnya, teman-teman. Dan dia masuk pada keluarga atau famili Acanthaceae. Kalau teman-teman yang belajar dendrologi atau taksonomi di sekolah atau di universitas, mungkin teman-teman bakal tahu cara penamaan ilmiah pada sebuah tanaman. Tanaman ini juga punya julukan, teman-teman. Tanaman ini dijulukin julukannya King of Bitter, si Raja Pahit. Jadi secara global orang asing atau negara-negara di luar dari Indonesia ini sudah kenal dengan sebutan King of Bitter, teman-teman, si Raja Pahit. Karena berdasarkan riset banyak temuan hasil penelitian para ilmuwan bahwa di dalam tanaman Sambiloto ini, baik akar, batang, daun, buah, dan bunganya memiliki zat atau senyawa kimia yang berasa sangat pahit dan memiliki manfaat bagi manusia, teman-teman.
Saya lanjutkan untuk ciri-ciri dari tanaman sambiloto ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini ada daun, batang, dan saya ada ambil contoh ini buah dan bunganya. Untuk daun, kita bahas dulu daun, teman-teman. Daun tanaman sambiloto ini berdaun tunggal. Kemudian ini saya dekatkan kameranya, teman-teman ya. Daunnya berdaun tunggal, terus bentuk daun seperti landscape, teman-teman, seperti pedang atau tombak. Bagian ujungnya meruncing nih, bagian ujungnya meruncing. Kemudian bagian pangkal daunnya pun meruncing juga. Kemudian ujung pangkal daun tuh pendek, teman-teman. Letaknya berhadapan dan bersilangan. Akan saya tunjukkan nih kepada teman-teman semua. Ini letak daun berhadapan, kemudian bersilangan. Permukaan daun itu seperti berkerut, teman-teman. Kemudian urat daun premiernya, urat daun tengah ini adalah urat daun premier, teman-teman. Urat daun premiernya di pangkal daun besar, ke ujung daun mengecil, teman-teman. Seperti itu. Kemudian urat daun sekundernya bisa kita lihat nih, urat daun sekundernya. Saya sempat hitung ada sebagian daun yang jumlah urat daun sekundernya 7, 8, dan 9. Beragam juga, teman-teman. Kemudian urat daun tersiernya juga ada. Artinya urat daun berbentuk seperti menyirip, seperti tulang, teman-teman, bukan seperti sisi. Nah, bagian atas daun ini kalau kita lihat seperti mengkilat, warnanya hijau tua. Kemudian bagian bawah daun itu, bagian bawah daun yang ini saja, teman-teman. Bagian bawah daun jelas terlihat urat daunnya nih. Ini urat daun premier yang saya tunjuk ini. Ini urat daun sekundernya, dan bisa kita rasakan nih, warnanya putih, bukan putih susu ya, teman-teman. Warnanya putih, terlihat lah, teman-teman. Nah, kemudian bila daun sambiloto ini kering, dia sangat rapuh karena dia sangat tipis. Itu untuk bagian daunnya. Saya lanjutkan untuk bagian batang. Batang ini dia. Tanaman ini masuk tanaman perdu, teman-teman. Dia tidak tergolong kepada tanaman pohon. Dia termasuk tanaman perdu, artinya tingginya 30 sampai 90 cm, teman-teman. Jadi tanaman sambiloto ini bisa mencapai ketinggian plus minusnya seperti itu, teman-teman. Bentuk batang segi empat. Percabangan monopodial, artinya bercabang banyak. Ini cabang-cabangnya. Kemudian berwarna hijau, batangnya berwarna hijau. Kalau sudah tua ini berwarna coklat, sedikit berbercak putih, teman-teman. Saya ambil sampel atau contoh tanaman yang berusia muda saja, teman-teman. Itu untuk ciri-ciri batangnya. Kemudian untuk ciri-ciri buahnya, ini buah tanaman sambiloto. Dari dalam buah ini ada bijinya, teman-teman, dan bijinya ini bisa kita gunakan, kita tanam untuk perbanyakan tanaman sambiloto. Nah, itu bijinya nampak. Bentuk buah seperti kapsul, berbibir, itu nampak seperti bibir. Ujung buah meruncing, pangkal buah pun meruncing, dan letaknya di ujung ranting atau cabang dari tanaman ini. Ini bisa teman-teman lihat, warnanya hijau,
dan yang satu lagi berwarna coklat. Artinya yang hijau masih berusia muda, masih muda buahnya, sementara yang coklat itu sudah masuk usia tua, dan nanti dia akan mengelopak atau membuka saat dia udah kering seperti ini, beruang ya teman-teman, beruang, ada ruangan di dalam buah tanaman ini. Itu untuk segi buah daripada tanaman obat sambiloto teman-teman. Saya lanjutkan untuk bunganya. Nah, jadi tanaman si pahit ini teman-teman punya buah yang cantik, indah, punya nilai estetika teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat kameranya. Nah, ini warnanya putih, ada ungunya. Itu nampak bunganya bunga majemuk teman, berkelopak. Kelopaknya saya hitung 1 2 3 4 5 kelopaknya. Nah, nih. Jadi selain dia tanaman obat, dia juga bisa dijadikan tanaman hias teman-teman. Barangkali teman-teman pengen koleksi tanaman obat, Plan Hobbies juga sediakan bibit tanaman obat sambiloto ini. Oke, itu untuk segi bunga dari tanaman obat sambiloto. Kalau untuk akar tanaman ini, akarnya masih akar serabut nih teman-teman. Akarnya masih akar serabut karena dia masih muda. Bila dia sudah tua, di atas umur 3 bulan ke atas, itu akan berakar tunggang teman-teman. Walaupun dia tanaman yang pahit teman-teman, tetapi dia memiliki manfaat dan khasiat yang baik bila sesuai pemakaiannya terhadap kebutuhan kesehatan manusia. Saya rasa sampai di sini dulu video tentang tanaman obat sambiloto. Teman-teman semua dimanapun berada, tetap ikutin channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.